Selamat malam kepada seluruh jemaat PTNC Keramat Pulo dan juga seluruh saudara-saudara kami yang menyaksikan akan kebaktian Rabu malam ini. Walaupun kita masih di situasi pandemik, tetap kita mengucapkan bersyukur kepada Tuhan karena penyertaannya kepada kita sehingga kita masih diberikan izin untuk dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulaikan kebaktian kita sama-sama undang Roh Kudus untuk hadir ke dalam kebaktian ini dengan berdoa dalam hati. Baik, untuk membuka perbaktian kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lama, halaman 17, Tuhan selalu pimpin aku. Baik, untuk melayangkan doa buka, kita mengundang akan Ibu Pendeta untuk melayangkan doa buka. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah melindungi kami hingga saat ini ya Bapa. Kami masih berada dalam keadaan selamat dan dapat datang beribadah kepadamu. Kami memohon berkat Tuhan untuk ibadah kami pada malam hari ini, terlebih kepada Bapak Pendeta yang akan membawakan firman, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang dia bawakan akan menguatkan kami dan menuntun kami untuk setiap hari semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami selalu,
meskipun di dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang. Dan kami berharap ini dapat segera berlalu ya Bapa, sehingga kami dapat beribadah lebih baik lagi kepadamu di masa yang akan datang. Ampuni ya Bapa segala dosa dan kekurangan kami. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat malam buat kita semua, saudara yang kasih, dimanapun saudara berada, bahkan yang mengikuti akan ibadah ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita boleh bersama-sama sepanjang setengah minggu kita diberkati, dan saat ini dalam malam permintaan doa khusus ini kita mau mengasingkan diri sejenak bersama dengan Dia. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji muliakan Tuhan. Engkau yang menambah hari-hari kami, Engkau yang memberkati kami. Dan terima kasih oleh karena saat ini, di malam permintaan doa khusus ini kami mengasingkan diri mendengarkan suara Tuhan. Berkati firman yang kami dengarkan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan biarlah malam ini kami dikuatkan dan hidup kami lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pelajaran kita pada malam hari ini yang menjadi renungan adalah kerinduan segala zaman yang menjadi angan-angan, menjadi cita-cita baik sorga maupun dunia. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, segera satu janji diberikan kepada mereka bahwa seorang dari keturunan perempuan itu akan menjadi juru selamat dan akan meremukkan kepala atau membinasakan akan ular itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya pada waktu Adam dan Hawa sudah jatuh, satu kerinduan yang besar itu terus menjadi harapan mereka. Dan pada waktu lahir anak sulung mereka itu, mereka dengan sukacita mengharapkan bahwa itu adalah yang mungkin menjadi seorang pelepas, seorang juru selamat. Tetapi kegenapan janji itu masih ditangguhkan. Di zaman Henokh itu pun terus diulang. Bahkan di kitab-kitab yang lain, nubuatan Daniel menceritakan tentang kedatangan seorang penebus, seorang juru selamat yang diurapi. Namun saudaraku yang kekasih, kedatangan itu masih tetap tertunda dan tidak sedikit orang yang salah menafsirkan akan kabar yang benar itu. Abad demi abad lalu dan lenyap, suara nabi-nabi berhenti. Tangan penindas dari tangan yang berat yang menekan orang Israel. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 12 ayat 22 dikatakan, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tidak jadi. Sepertinya sudah mulai putus harap, kebosanan menanti cukup lama tentang seorang yang dinanti-nantikan itu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat penantian itu Tuhan sebenarnya merindukan, mengharapkan agar bangsa Israel, umat-umat yang menantikan Tuhan itu tetap teguh di dalam iman dan percaya. Tetapi apa yang terjadi?
manusia yang berdosa, manusia yang lemah, mudah bosan. Tidak sedikit bangsa ini yang meninggalkan Tuhan. Iman mereka semakin pudar, bahkan hampir berhenti untuk menerangi masa depan. Pengharapan mereka mulai redup. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perkataan nabi-nabi mulai tidak dimengerti. Orang-orang Yahudi tercerai-berai di mana-mana. Sekian abad lamanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada di tengah-tengah mereka itu yang sungguh-sungguh tetap dalam pengharapan. Ada di antara mereka itu yang berusaha mempelajari dengan sungguh-sungguh kedatangan itu. Tetapi kedegilan orang Yahudi tersebar di mana-mana. Dengan perantaraan alam kejadian, dengan perantaraan bayangan, dengan perantaraan simbol, dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi, Allah telah berbicara kepada dunia. Dan pelajaran tentang rencana keselamatan itu diberikan dengan bahasa manusia, bukan dengan bahasa yang lain. Namun saudaraku yang kasih, perlu diingat, usaha setan tidak pernah berhenti. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, setan sedang merasuki manusia agar terjadi perpisahan yang lebih luas lagi antara Allah dengan dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan berusaha membuat satu kepalsuan yang memberanikan hati manusia itu akhirnya berdosa. Setan sedang berusaha untuk menghabiskan kesabaran Tuhan. Saudara-saudara perhatikan ini. Untuk memadamkan api kasih Allah pada manusia, supaya ia meninggikan dunia ini di dalam kekuasaannya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus waspada. Memang cukup lama, makan waktu, perlu kesabaran menunggu waktu itu. Saudara-saudaraku yang kasih, setan berusaha menyembunyikan dari manusia pengetahuan tentang Allah, lalu mengalihkan perhatian manusia ini dari bait suci dan mendirikan kerajaannya sendiri. Perjuangan untuk memperoleh kejayaan yang setinggi-tingginya itu adalah merupakan niat setan dari dulu, dari awalnya. Mau menyaingi yang maha tinggi. Saudara-saudara, ya, dan kelihatannya apa yang dilakukan setan hampir berhasil. Setan yang menanamkan asas bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri oleh jasa-jasanya, menjadi dasar setiap agama kafir. Bila mana mereka sudah berbuat baik, mereka memberikan persembahan, membuat korban sesuai dengan keinginannya, mereka punya keyakinan mereka akan selamat. Dan ingat saudara, oleh kekafiran, setan sudah berabad-abad lamanya menyesatkan manusia dari Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sepanjang zaman ini kabar baik. Sehebat apapun setan buat menggoda manusia ini, dan memang banyak yang menjadi korban penggodaannya, tetapi ingat saudaraku, sesungguhnya di dalam setiap generasi Allah mempunyai alat-alatnya. Bahkan di antara bangsa-bangsa kafir sekalipun, dia memiliki
orang-orang yang masih mengasihi Dia. Akan tetapi orang-orang ini dihina dan dibenci. Banyak dari mereka menderita kematian karena penganiayaan dan kesalahan yang besar dari orang Israel yang mengaku menunggu kedatangan Tuhan adalah kabar keselamatan yang harusnya disampaikan kepada manusia, tetapi bangsa ini sendiri menahan, memonopoli kebenaran itu untuk hidup yang kekal. Saudaraku, bila mana saudara sudah mengenal firman Tuhan, mengenal Yesus, mengenal akan kebenaran ini, saudara jangan monopoli, jangan simpan sendiri, jangan tahan. Agama yang mereka coba tahan bagi mereka sendiri sekarang telah menjadi sebuah pelanggaran. Mana yang hidup itu yang mereka terima sekarang mereka timbun ya, menjadi busuk. Saudaraku yang kasih, ya, kesalahan orang yang telah menerima kebenaran, yang telah mengetahui firman ini tetapi tidak melakukannya, mereka telah merampas akan kemuliaan Allah dan menipu dunia ini dengan pemalsuan Injil. Saudara-saudara yang kasih, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Allah, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi ini harus disampaikan, dikabarkan kepada orang lain. Mereka enggan menyerahkan diri kepada Allah untuk keselamatan dunia, lalu mereka menjadi alat-alat setan untuk kebinasaan. Bangsa yang telah dipanggil oleh Allah ini untuk menjadi tiang dan landasan kebenaran, sekarang sudah menjadi wakil-wakil setan. Saudaraku, ya, bila mana kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan, berarti kita melakukan pekerjaan yang lain. Mereka yang melakukan pekerjaan setan mengikuti haluan yang memberikan gambaran yang salah tentang tabiat Allah dan menyebabkan dunia ini akhirnya tidak melihat Tuhan itu, Allah itu dengan baik, tetapi mereka melihat Allah itu sebagai Allah yang lalim. Saudara-saudaraku, kita perlu introspeksi diri sekarang, memeriksa diri kita. Luar biasanya, bahkan imam-imam yang bekerja di dalam bait suci sudah tidak tahu lagi arti upacara itu sendiri yang mereka adakan. Bayangkan saudara, mereka melakukan peribadatan, membuat korban bakaran hanya seperti sandiwara. Segala upacara yang diperintahkan oleh Allah sendiri dijadikan alat untuk membutakan mata pikiran serta mengeraskan hati. Bayangkan betapa hebatnya pengaruh kuasa setan kegelapan itu di zaman itu. Allah tidak akan dapat lagi berbuat apa-apa bagi manusia sebagai saluran melalui bait sucinya. Seluruh sistem itu harus dibersihkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus melihat ini dengan penuh kesedihan. Pada waktu dilihat oleh Tuhan kita dari sorga, betapa hebatnya pengaruh kejahatan yang dilakukan oleh setan. Dunia penuh penderitaan kemelaratan. Manusia menjadi korban kebengisan. Orang-orang sedang terjatuh, dibunuh dan hilang. Dan alat setan dipersatukan dengan manusia. Saudaraku yang kasih, bahkan yang lebih hebat, tubuh manusia ini, tempat kediaman Allah, dirubah menjadi tempat roh-roh jahat. Panca indera, urat-urat saraf, hawa nafsu, anggota tubuh manusia telah dikerahkan oleh setan menjadi alat gaib dalam pemanjaan nafsu yang paling hina. Kalau kita pelajari Alkitab ini baik-baik,
Bagaimana orang-orang Israel jatuh kepada penyembahan berhala, kepada mabuk-mabuk, kepelisiran. Ya. Saudaraku, itulah kemerosotan moral yang terjadi oleh karena apa? Sekalipun mereka memiliki kebenaran itu, bahkan membacanya, tetapi tidak mengimani dan melakukannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meterai roh-roh jahat sendiri telah dibubuhkan atas wajah manusia. Dan wajah manusia ini membayangkan roman muka bala tentara iblis yang sudah merasuki mereka. Demikianlah pemandangan yang dahsyat itu dilihat oleh penebus dunia yang maha suci itu. Lalu apa yang dilakukannya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tolong diingat ini. Mengapa Allah tidak membinasakan dunia kita? Dengan perhatian yang besar, dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa telah bersiap-siap melihat apakah Allah bangkit hendak membinasakan mereka. Tetapi saudaraku yang kekasih Tuhan, inilah sebenarnya yang menahan kenapa dunia ini tidak dibinasakan. Jikalau sekiranya Allah melakukan hal ini, perhatikan baik-baik, maka setan sudah siap untuk melaksanakan rencananya guna memperoleh bagi dirinya sumpah setia makhluk-makhluk semawi yang menyatakan bahwa Allah itu tidak adil. Dengan berkata bahwa asas-asas pemerintahan Allah membuat pengampunan mustahil untuk diperoleh. Dia akan berkata segala tuduhan setan itu terbukti benar. Setan sudah siap hendak melemparkan kesalahan kepada Allah dan menyebarkan pemberontakannya kepada dunia-dunia yang di atas. Tetapi saudaraku, inilah pekabaran pada saat ini. Judulnya setelah genap waktunya. Mari kita buka Alkitab kita Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Galatia pasal yang keempat ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu waktu yang tepat. Setelah begitu lama kesusahan itu, pengharapan itu, penantian itu. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Allah telah menuntun segala gerakan bangsa-bangsa dan dorongan hati serta pengarahan umat manusia hingga dunia sedia menyambut kedatangan pelepas itu. Dan apa tujuan Tuhan mengutus anaknya? Gantinya membinasakan dunia ini. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkannya. Tepat pada masa krisis, tatkala setan tampaknya hampir memperoleh kemenangan. Hampir memperoleh kemenangan karena semua sudah mulai ikut kepadanya. Bahkan bait suci pun sudah mulai dikotori, saudaraku. Sampai makna tentang pelayanan Yesus di bait suci hampir hilang. Di saat yang tepat, genap waktunya, Yesus datang. Saudara-saudaraku yang kasih, utusan perjanjian itu mesti berbicara. Suaranya harus didengar dalam bait suci. Kristus harus datang untuk mengucapkan kata-kata yang harus dimengerti dengan jelas dan pasti. Saudaraku, kenapa? Karena Yesus adalah sumber kebenaran. Dia wajib memisahkan antara kebenaran dari sampah ucapan manusia yang telah membuat kebenaran itu tidak berkhasiat. Yesus harus membersihkan
agar asas pemerintahan Allah dan rencana penebusan diterangkan dengan jelas. Segala pelajaran perjanjian lama harus dibentangkan dengan lengkap di hadapan manusia. Dan di kalangan orang-orang Yahudi masih ada jiwa-jiwa yang tetap kuat, para keturunan keluarga kudus, di mana pengetahuan tentang Allah mereka pelihara. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin di zaman seperti sekarang ini, meskipun orang ada dalam gereja, meskipun mereka memiliki Alkitab firman Allah ini, tetapi sesungguhnya mereka kehilangan pengertian seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ahli-ahli Taurat sebelum kedatangan Yesus itu. Oleh karena setan sudah merasuki pikiran mereka. Saudaraku, apakah saudara kehilangan hal yang sama seperti itu? Mengalami hal yang sama seperti itu? Apakah saya memiliki pengalaman yang pahit seperti itu? Saudaraku, pelajaran ini biarlah mengingatkan kita. Mereka masih ada yang memperkuat iman, biarlah kita masuk dalam bahagian mereka ini. Yang berpegang teguh kepada kepastian yang diberikan dengan perantaraan Musa, apa dikatakan dalam Kisah pasal 3 ayat 22. Saudaraku, Kisah pasal 3 ayat 22, firman Tuhan katakan ya kepada kita. Ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Saudaraku yang kasih, perkataan Yakub menjelang akhir hidupnya memenuhi mereka dengan harapan. Apa dikatakan ya di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Saudaraku, masanya sudah tiba. Memerlukan seorang penebus. Dan tanpa menghiraukan kesesatan manusia, tanda-tanda rahmat terus-menerus saja ditunjukkan. Yesus datang untuk memulihkan di dalam manusia peta Allah yang sudah hilang. Saudaraku yang kasih, ia datang sekarang menghalau roh-roh jahat yang sudah menguasai manusia. Dia datang untuk mengangkat kita dari debu, untuk membentuk kembali tabiat yang telah bernoda itu, supaya dikembalikan kepada contoh tabiat ilahi yang semula. Segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi saudara, jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Mungkin ada yang sudah puluhan tahun dalam kebenaran ini menunggu kedatangan Tuhan itu. Bahkan kita dalam tekanan, di dalam bujuk rayu kuasa kegelapan, penggodaan yang luar biasa. Tapi ingat saudaraku, akan tiba saatnya. Kalau sudah tiba, sudah genap waktunya, maka kedatangan yang dijanjikan itu tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu malam ini, saya rindu setelah kita dengarkan firman Tuhan, kita tidak mengulangi kesalahan, kebobrokan, kemerosotan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu, orang-orang Israel dahulu. Walaupun lama, memang tidak mudah saudara. Dari Adam sampai kedatangan Yesus 4.000 tahun lamanya. Waktu yang cukup panjang. Tetapi Tuhan menuntut agar manusia tetap setia menantikan karena pasti ia akan datang. Yesus sudah tidak lama lagi. Saya percaya hari Tuhan sudah dekat saudara. Pengalaman-pengalaman yang sedang terjadi saat ini adalah satu amaran kepada saudara dan saya bahwa hari Tuhan sudah dekat.
dan akan tiba waktunya. Ya, inilah ayat tema kita tadi, Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan yang kita tunggu sekarang bukan lagi anak Allah sebagai manusia, tetapi dia akan datang sebagai Raja. Datanglah Tuhan Yesus segera, karena kita sudah rindu bertemu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Aku yang kasih dalam Tuhan, malam ini adalah malam permintaan doa. Dan sekaligus untuk menyampaikan ucapan syukur terima kasih kita. Jangan lupa kita juga masing-masing saudara di rumah kita, walaupun sekarang karena jarak, tetap kita ingat kewajiban kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan rasa syukur melalui persembahan, mengembalikan persepuluhan kita. Apa yang kita terima, apa yang kita dapat itu adalah berkat. Bahkan kita lolos dari wabah ini adalah berkat yang luar biasa yang harus kita bayar mahal, saudara. Itu sebabnya biarlah seperti firman tadi, kita harus tetap setia. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau berdoa bagi jemaat, bagi pribadi, bagi keluarga kita. Berdoa untuk pelayanan kita. Kita mau berdoa buat negara kita ini juga. Berdoa buat organisasi kita, supaya Tuhan memberkati. Dan bila mana nanti ada permohonan-permohonan khusus yang mungkin saudara ingat, bahkan terselip di hati saudara dimanapun saudara berada, ucapkan pada saat saya menyampaikan, memberikan waktu kepada kita di dalam doa. Dan kita dah lupa doakan orang-orang yang sakit, yang sekarang ini juga sedang merawat orang-orang sakit, para medis, agar semuanya terberkati, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Untuk itu, mari kita berdoa bagi yang boleh bertelut, yang sanggup bertelut mari kita bertelut, yang tidak mari kita tetap di dalam doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami tinggikan, kami muliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Kami puji Engkau, karena Engkaulah pencipta kami. Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau yang mengurapi kami. Saat ini pada saat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, menyampaikan pujian kepadamu, dengarkanlah ya Bapa. Bapa di sorga, kami manusia berdosa, banyak kekurangan kami. Dalam kata-kata, dalam tindak tanduk kami, maupun yang nyata mungkin yang tersembunyi. Pada saat kami dalam doa ini, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami dan Maha mengampuni. Saat ini kami datang kepadamu menyampaikan pengakuan kami dan mohon pengampunan. Bapa yang baik, Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Engkau Allah kami, tempat kami bergantung. Engkau Allah kami yang menyediakan segala sesuatu. Saat ini kami mau datang menyampaikan permohonan kami kepadamu. Hamba-Mu memohon Tuhan berkati jemaat Tuhan di PTMC Keramat Pulo ini, bahkan umat Tuhan yang turut bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Kiranya Engkau berkati mereka dalam rumah tangga, suami istri dan anak-anak, bahkan yang sudah punya cucu. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha tangan.
agar lumbung mereka tetap berkelimpahan seperti janji Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka agar mereka tetap sehat dalam tubuh yang prima. Mereka dengan sukacita boleh tetap memuliakan Tuhan dan melayani. Kami berdoa untuk jemaat ini dalam pelayanan, dalam program. Biarlah Tuhan campur tangan supaya kami tetap menjadi saluran berkat dan membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan, mulai dari jemaat ini sampai ke seluruh dunia. Tuhan yang memberkati baik pimpinan kami di dalam pelayanan, mulai yang tertinggi sampai ke jemaat ini. Kiranya kami saling bahu-membahu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang dilanda kesusahan saat ini, baik secara ekonomi maupun karena penyakit dan wabah. Tuhan campur tangan, sembuhkan yang sakit, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat berkelimpahan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang merawat, melayani orang-orang yang sedang sakit. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan yang prima, agar mereka juga terberkati Tuhan, penuh kasih sayang-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati mereka, pimpinan pemerintahan dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah, juga kepada seluruh masyarakat, agar kami boleh bekerja sama untuk menjaga agar rantai wabah ini dalam berjangkitnya semakin lama boleh kami putuskan dan semakin reda, sehingga kami mulai bebas kembali beraktivitas seperti biasa dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang sedang dalam pertumbuhan. Berkati mereka di dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dalam pergaulan, di dalam pendidikan. Berikan hikmat akal budi bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati agar mereka tetap eksis dalam pelayanan mereka. Bagi mereka yang sedang mencari teman hidup, Tuhan kiranya campur tangannya Bapa. Bapa, bila mana masih ada yang perlu didoakan dari lubuk hati kami masing-masing, saat ini dengarkan anak-anak-Mu pada saat mereka menyampaikan doa kepada-Mu. Bapa di sorga, kami menikmati peribadatan malam hari ini. Kami sudah merasakan berkat-Mu selama ini, penjagaan Tuhan, serta mencukupkan segala kebutuhan kami. Bila mana kami mengucapkan syukur saat ini, biarlah kiranya Tuhan sendengkan telinga-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah mendengarkan semua doa-doa kami. Terima kasih atas pekabaran yang kami sudah dengarkan malam hari ini. Biarlah ingatkan kami selalu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar di dalam kesabaran, ketabahan, dan setia kepada janji Tuhan, agar pada waktu Yesus datang yang kali yang kedua, bila mana waktunya sudah genap, maka terjadi hari keselamatan, di mana Yesus akan menjemput umat-umat-Mu, membawa upah, yaitu kehidupan yang kekal. Kami boleh berdiri
dalam sukacita menyambut Engkau. Sempurnakan kiranya doa permohonan kami ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk menyambut pekabaran kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lama halaman 181, Yesus Sahabat Terindah. Baik, untuk menutup rangkaian kebaktian kita sama-sama berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di surga, dikuduskan nama Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal kebaktian Rabu malam ini sehingga akhir. Dari kebaktian Rabu malam ini kami telah mendengarkan pekabaran yang begitu indah yang dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Zai. Biarlah kami dapat selalu bersedia
untuk menantikan kedatangan-Mu dengan sukacita ya Bapa, sehingga di saat Engkau datang nanti kami akan dapat menyambut dengan sukacita dan Engkau akan menjemput kami satu persatu untuk masuk ke dalam bahtera-Mu, surga-Mu ya Bapa. Dan biarlah kiranya Engkau berkati kami selama masih di situasi pandemi ini, jaga kami selalu ya Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala yang jahat. Berkati juga akan masing-masing kami, anggota jemaat PTSK 40 dan juga siapapun yang mendengarkan pengabaran ini, sehingga masing-masing kami boleh dapat memperoleh berkat-Mu yang berlimpah dan kiranya nama-Mu dapat dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni semua banyak, kami berdoa. Amin. Baik, kebaktian kita telah selesai dan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan akan kebaktian ini. Sampai jumpa pada kebaktian hari Sabat besok. Tuhan memberkati. Shalom.